Ya, baik, langsung saja kita mulai untuk sesi acara pematerinya hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Dodi Hidayatullah. Kepada Kak Dodi, saya persilahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya sangat berbahagia sekali di kesempatan pagi menuju siang kali ini bisa bergabung bersama-sama teman-teman semuanya di Sabi, ya, dari Laznas Sahabat Yatim Indonesia, yang tentunya ini adalah sebuah bentuk dari ikhtiar teman-teman Laznas sebagai bentuk servisnya terhadap para donatur yang dermawan, insya Allah. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya, para peserta dan juga tentunya para pemateri kita. Salam hormat dari saya, alhamdulillah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur Sahabat Yatim Indonesia yang sudah hadir di kesempatan kali ini juga. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya kepada dan supportnya kepada CEO Sahabat Yatim Indonesia, Bapak Bobi Satria. Dan tentunya bagi teman-teman semuanya, insan Sahabat Yatim Indonesia di seluruh Nusantara ini, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh MC, bahwa Sabi ini adalah sahabat bicara, di mana satu event yang kemudian selalu dilaksanakan oleh Laznas Sahabat Yatim Indonesia, mulai itu tahun 2021 persis di Januari, dan inilah sebagai bentuk servis layanan yang terbaik agar para dermawan dan sahabat yatim Indonesia dimanapun berada itu bisa mendapat informasi yang positif, insya Allah. Dan teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan, saya akan coba membacakan dulu biografi dari pemateri kita kali ini. Salam hormat Bapak Arifin Purwakananta dari saya, alhamdulillah. Ini saya baru pertama kali kayaknya ketemu ya. Walaupun mungkin bisa jadi dalam beberapa forum kita pernah satu event, insya Allah. Baik, saya bacakan dulu bahwa beliau bernama Muhammad Arifin Purwakananta. Beliau sempat menjadi Direktur Dompet Duafa sampai tahun 2013. Beliau juga sebagai Ketua Humanitarian Forum atau HFI 2008 sampai 2014. Kemudian beliau juga Wakil Ketua Planas Pengurus Resiko Bencana 2011 sampai 2014. Direktur Institut Inovasi Sosial Indonesia 2012 sampai 2016. Kemudian beliau juga sebagai Presiden AFP, Association of Fundraising Professional Indonesia 2010 sampai 2016. Beliau juga sempat menjadi Direktur Fundraising Genota 2013 sampai 2016. Beliau juga sempat menjadi Eksekutif Sekretari World Zakat Forum 2014 sampai 2016. Kemudian beliau sempat menjadi Direktur Amil Zakat Nasional Baznas RI 2016 sampai 2017. Dan beliau juga sempat menjadi sekarang menjadi Direktur Pengumpulan Zakat Baznas RI 2017 sampai sekarang, dan beliau juga sebagai Direktur Utama Baznas RI 2017 sampai sekarang. Yang luar biasanya, ini Pak Arifin ini tuh dahsyat banget nih. Beliau sempat menjadi Top Eksekutif Muslim 2019 versi IPMI dan Majalah Madani, guys. Dan tentunya beliau juga sempat menjadi Top Leader on Digital Implementation 2020 Majalah IT Works. Dan beliau juga sempat mendapatkan predikat sebagai Top Leader on CSR Commitment 2021 versi majalah Top Business. Nah, tentu ini adalah pemateri yang bukan kacang-kacangan, bukan kaleng-kalengan kalau kata bahasa anak sekarang ya. Tapi memang benar-benar beliau adalah sebagai pakarnya di bidang zakat. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sebelum saya persilahkan kepada Al-Ustadz gitu ya, Muhammad Arifin Purwakananta, tentu teman-teman semuanya, saya menginformasikan dulu, nanti akan ada 5 door prize utama yang akan diberikan buat teman-teman semuanya. Tentu yang aktif bertanya ketika pemateri kita menyampaikan, kalau misalnya ada yang harus ditanyakan, silakan teman-teman semuanya chat di room chat Zoom ini. Nanti insya Allah setelah penyampaian materi, saya akan random akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada pemateri kita. Nah, teman-teman semuanya, baik, sekarang kita masuk ke acara inti, dan saya persilahkan kepada pemateri kita, Pak Muhammad Arifin Purwakananta untuk waktunya. Falyatabatul mashkuran.
Ya, Pak Arifin boleh Pak langsung Arifin, saja Bapak silakan. untuk penyampaian materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati pimpinan Lasnas Sahabat Yatim Indonesia, teman-teman amilin, juga kepada para muzaki, para munfik, dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan hari ini. Saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan baik. Alhamdulillah terdengar dengan baik. Alhamdulillah. Pak Arifin. Alhamdulillah, baik. Jadi ini adalah kesempatan yang menyenangkan bagi saya pribadi karena akhirnya dapat memberikan waktu bagi teman-teman dalam acara yang insya Allah penuh berkah pada hari ini. Saya pagi-pagi sudah berangkat ke kantor dan sekarang sudah di Matraman nih, dan menyapa teman-teman semua dari tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan acara hari ini penuh dengan keberkahan, silaturahmi yang memanjangkan umur, dan menjadi keluasan rezeki bagi mereka yang hadir dalam acara ini, dan juga keberkahan bagi keluarga besar Sahabat Yatim Indonesia dimanapun berada. Panitia tentang bagaimana mudahnya menghitung zakat, mudahnya melaksanakan zakat tahunan, yang juga perlu kita diskusi kewajiban zakatnya. Paparan ini akan kami sampaikan kepada mereka-mereka yang berzakat, para muzaki, calon muzaki, juga kepada rekan-rekan amil, dan kita semua untuk menjadi penyemangat, menjadi pemicu akan zakat. Izin saya memaparkan nih, hadirin sekalian, masyarakat, para muzaki, teman-teman amil, dan pimpinan Lembaga Zakat Sahabat Yatim Indonesia. Saya kira tema ini sangat menarik. Terima kasih panitia memberikan tema ini, karena ini juga momentum akhir tahun. Jadi mengapa kita mengaitkan zakat dengan kata tahun? Karena memang kita ketahui salah satu cara berzakat, kita mengenal istilah haul dan nisab. Kita mengenal istilah haul dan nisab. Nisab itu adalah batas di mana seseorang diwajibkan berzakat atau belum. Satu batas di mana orang yang memiliki harta tertentu sudah wajib dia zakatnya. Sedangkan sejumlah orang tertentu belum wajib berzakat. Kalau haul itu artinya bilangan waktu berzakat. Memang zakat mal itu terkait dengan hitungan tahun. Tentu saja kalau didalami kita memahami bahwa tahunnya di zaman Rasul dipakai hitungan tahun Hijriyah. Ya, kita di Indonesia ini ada yang menggunakan tahun Hijriyah dengan patokan bulan-bulan Hijriyah seperti Ramadan. Makanya banyak sekali orang berzakat di bulan Ramadan. Tetapi ada juga mereka-mereka yang terbiasa menghitung hartanya, menghitung kekayaannya dengan hitungan tahun Masehi, sebagaimana hitungan pendapatan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi ketika panitia memberikan tema ini, mudah-mudahan tema ini menjadi tema yang sesuai dengan waktu kita. Tema yang
diperlukan oleh masyarakat dan juga oleh teman-teman amil untuk bersemangat mendakwahkan zakat ini. Mendakwahkan zakat ini ke sebanyak mungkin masyarakat muslim yang tadinya tidak melaksanakan syariat zakat, karena acara-acara seperti ini bisa melaksanakan syariat zakat. Itu inti dari pekerjaan kita sebagai amil. Kita terus berdakwah tentang syariat zakat yang ditetapkan oleh Allah ini kepada kita, kepada semakin banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin, agar dapat melaksanakan syariat zakat. Tentu saja saya ingin sedikit bercerita tentang zakat dan kemudian nanti bercerita tentang bagaimana juga menghitung zakat, apa itu kalkulator zakat dan sebagainya. Terima kasih moderator telah memberikan membaca CV saya. Memang dalam sedemikian banyak kegiatan kami, nyaris 90%-nya mengelola kegiatan sosial. Jadi saya senang sekali sampai hari ini saya terus meniti kegiatan-kegiatan sosial, terutama pengolahan zakat, sehingga sedemikian cintanya kita kepada pengolahan zakat ini. Kami yakin zakat ini nantinya akan bisa menjadi solusi bagi berbagai hal yang sekarang ini terlihat mandek, terlihat macet, masalah di mana-mana dan sebagainya. Terima kasih sudah dikenalkan, panggil saya Arifin saja. Sampai hari ini saya berada di Basnas dan juga menemani berbagai kegiatan lainnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat dunia sekarang ini, masih sangat banyak kemiskinan ada di mana-mana. Masih banyak jumlah orang-orang yang perlu dibantu, ya, di seluruh dunia. Ya, tidak ada wilayah yang tidak ada orang miskinnya. Bahkan sekarang karena pandemi, kita juga melihat di kiri kanan kita orang berusaha untuk keluar dari kemiskinannya. Barangkali itu adalah tetangga kita, barangkali itu adalah orang terdekat kita yang juga kita rasakan juga beban yang sekarang ini menghimpit mereka-mereka atau sebagian kita yang tertimpa musibah atau terkena dampak dari pembatasan-pembatasan sehingga ekonomi kita mandek. Tapi tidak saja karena COVID, memang sebelumnya pun bangsa-bangsa di dunia ini juga mengalami berbagai problem tentang kemiskinan. Kita tidak menyangka kalau di negara-negara besar, di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju sekalipun masih banyak orang-orang yang kesulitan. Ya, hal ini tentu saja harus kita teliti, harus kita petani kalau dalam bahasa Jawa, harus kita urai bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk mengurai itu kita perlu kami sedikit mengapa hal-hal ini terjadi. Kalau dilihat dari grafik kemiskinan dunia itu jumlahnya terus naik. Bukan saja kemiskinan, juga ketimpangan. Ada sebagian memang yang sangat kaya, tetapi akhirnya melahirkan jumlah kemiskinan yang lebih banyak. Ada ketimpangan di sini. Kalau teman-teman indeks ini, teman-teman mengerti bahwa ada jurang yang jauh antara orang-orang yang berpunya dengan orang-orang yang tidak berpunya. Ada sebagian kita yang dapat makan dengan makan apa saja yang dia inginkan, tapi ada sebagian dari kita, saudara-saudara kita yang tidak beruntung, mungkin sehari makan sekali dengan makanan yang ala kadarnya.
bahkan mungkin tidak bisa makan. Ya, saya kira ini kita tidak perlu jauh-jauh melihat ke dunia, di sekeliling kita pun kita masih merasakan, bahkan kita bersentuhan dengan kemiskinan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menampilkan gambar yang saya kutip dari kompas.com ini, yang menggambarkan dengan sederhana tentang problem besar. Problem besar adanya ketimpangan akibat pilihan strategi ekonomi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat dunia hari ini, yaitu kapitalisme. Mudahnya saya sebut kapitalisme, di mana si kaya, sangat kaya, mereka bergelimbang kekayaan, sedangkan si miskin dia menjadi korban dari sistem kapitalisme yang sekarang membelenggu kita. Jadi adanya orang yang kaya ini disebabkan karena kita dulu diajari bahwa kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin hidupnya nyaman, maka perbanyaklah harta, perbanyaklah kekayaan. Karena dorongan-dorongan seperti ini, maka timbullah semangat-semangat eksploitasi, bahkan penjajahan Eropa terhadap Asia, terhadap Indonesia, itu juga disebabkan karena semangat untuk terus mengeruk kekayaan dari orang lain. Akhirnya banyak sekali korban berjatuhan, orang-orang yang menderita karena konsepsi ini. Teman-teman pasti ingat cerita pinjaman online. Ketika sebagian orang ingin memperkaya diri dengan cara mengeksploitasi orang-orang miskin yang susah untuk meminjam, untuk bisa mengakses dan membayar bunga berlipat-lipat, maka yang jadi korban adalah orang-orang miskin. Sepertinya membantu, sepertinya menolong, sepertinya memberi jalan keluar, tetapi kalau dilihat gambar besarnya, maka si kaya akan semakin kaya, si miskin akan semakin miskin. Ini yang terjadi di dunia. Ini yang terjadi juga di negeri kita. Terjadi di mana-mana. Ini yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan bahwa kapitalisme ini yang digambarkan oleh Al-Qur'an dengan kata riba. Jadi kalau orang rakus saja sudah dilarang. Orang bekerja sekuat-kuatnya terus untuk berpikir tentang dunia, kayak salabah, semua harinya dipakai untuk mikir mencari dunia, itu udah dilarang. Tetapi riba lebih mengerikan lagi. Ada sekelompok orang yang ongkang-ongkang kaki saja, tapi dia terus mengeruk kekayaan dari orang-orang miskin. Makanya riba ini sangat dilarang dalam Islam. Kita cari pemecahan masalahnya, kita cari akar masalahnya, dan kemudian kita cari inspirasi dari Islam bagaimana mengatasi hal ini. Dan riba sebagai kata yang dipilih oleh Allah sebagai bahaya yang besar dalam perekonomian, dalam kehidupan sehari-hari kita itu telah dicantumkan, telah diajarkan kepada kita untuk kita menjauhinya. Nah, Allah telah memberikan obat, ya. Ada 2 obat sebenarnya dalam mengatasi riba ini. Jadi Allah memberi obat pertama adalah riba itu bisa dilawan dengan jual beli yang halal, jual beli yang baik, jual beli yang dituntun oleh Allah dalam fikih-fikih muamalah yang kita pelajari itu. Jadi memakan riba atau memakai konsep riba itu sebenarnya akan bisa kita atasi kalau kita semua berkehidupan yang halal. Belinya halal, belanjanya halal, makannya halal,
kehidupannya halal. Hati-hati dengan harta yang kita dapati. Hati-hati dengan harta yang kita konsumsi, yang kita simpan. Kita berkehidupan yang halal, lurus begitu. Maka kita bisa terjauh dari riba. Ini kata Allah. Allah seperti mempertentangkan antara riba dengan jual beli yang halal. Jadi satu riba, rente kalau bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia juga disebut rente. Rente itu adalah orang tidak kerja tapi mau uangnya. Rente itu mendapatkan sesuatu dengan jerih payah orang lain. Ya, gara-gara dia punya modal, kemudian orang yang meminjam, orang harus membayar bunga berbunga. Itu rente. Dan itu diharapkan oleh Allah dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Bahkan sebenarnya juga dibantah atau ditolak oleh berbagai agama riba ini. Karena memang riba ini cara mencari uang yang mudah bagi mereka-mereka yang kaya, tetapi kesengsaraannya luar biasa. Kalau kita Google tentang pinjaman online yang sekarang sudah sangat luar biasa membelenggu orang-orang miskin kita, bahkan ada yang bunuh diri, ada yang berbagai hal yang serem-serem yang dihasilkan dari konsep ribawi ini, maka Allah memberikan obatnya, yaitu kehidupan yang halal, jual beli perekonomian yang halal tanpa riba. Allah juga memberikan obat kedua, ya, tentang bicara riba ini. Satu tadi kalau kita mau merangi riba, kerakusan, rente dan sebagainya itu dengan jual beli. Obat kedua dari Allah untuk melawan riba ini adalah dengan sedekah. Zakat, infak, sedekah. Dengan memberi. Ya, obat dari kondisi masyarakat yang penuh riba ini adalah dengan menyubur-nyuburkan konsepsi sedekah. Ya, sedekah ini lebih luas lagi. Di dalamnya sedekah wajib itu bagi kita zakat, ada wakaf, ada infak, hadiah dan sebagainya. Pemberian dari kita atas apa yang kita miliki kepada orang lain. Nah, riba yang sedemikian membelenggu kita ini bisa kita lawan kalau teman-teman dari sahabat yatim, kita sebagai masyarakat umum terus menyampaikan ajaran Allah ini. Ternyata Allah selain memberikan inspirasi kepada kita bahwa riba bisa dilawan dengan jual beli yang halal tadi, masyarakat riba ini bisa kita musnahkan dengan sedekah. Allah mengatakan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Gitu ya. Jadi berbanggalah teman-teman amil yang ada di sahabat yatim dan juga di lembaga-lembaga amil zakat lainnya, bahwa kita terus memperjuangkan ajaran Allah ini untuk mengingatkan betapa bahayanya kehidupan yang rakus, kehidupan yang riba, kehidupan penuh dengan menuhankan harta. Dan kita ganti dengan mengajak saudara kita melaksanakan kehidupan perekonomian dengan halal, dengan bersih, dengan lurus, mencarinya dengan baik, mencari makanan-makanan yang baik, konsumsi-konsumsi yang baik, yang halal dan thayyib, dan kemudian melaksanakan sedekah, memberikan apa yang kita sudah miliki ini, dan kita percaya sebagian dari yang kita miliki ini ada hak orang lain. Betul dia milik kita, kita digaji, betul itu milik kita. Tapi di dalamnya ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan sebagai sedekah, sebagai zakat, sebagai infak, sebagai wakaf, untuk bisa memusnahkan
semangat-semangat riba yang masih menempel di ujung-ujung relung hati kita, semangat kerakusan terhadap dunia, semangat untuk mengeksploitasi orang lain. Jadi ini mengapa kita terus harus berdakwah seperti acara ini, menyampaikan berbagai hal terkait dengan ajaran zakat, dikarenakan ini menjadi perintah Allah dan kita yakini bahwa apa yang kita sampaikan ini menjadi obat dari problematika umat hari ini. Maka kita mengajak semua yang hadir di sini untuk mulai menjadikan zakat sebagai basis kita berkehidupan ekonomi ini. Jadi zakat bukan hanya harus dikeluarkan, zakat kalau bisa melandasi kehidupan kita dalam berekonomi. Ya, apa itu? Mengapa zakat perlu kita seriusi untuk menjadi penyelesaian masalah kehidupan? Karena memang syariat, keseluruhan syariat itu oleh Asy-Syatibi beratus tahun yang lalu dikatakan bahwa apa yang kita jalankan ini sesungguhnya bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka betul Allah berkali-kali mengatakan ibadah itu untuk kamu. Kalau semua dunia ini kafir, Allah itu maha kaya. Ya, jadi apa yang diperintahkan kepada kita, seluruh syariat ya dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu dalam rukun Islam atau semua syariat yang diberikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu seluruhnya memiliki konsepsi untuk kemaslahatan kehidupan kemanusiaan. Jadi termasuk syariat zakat, kita harus yakini bukan saja sebagai penghambaan kita kepada Allah, tapi Allah menyuruh berbagai hal itu untuk kehidupan kita yang baik. Bukan semata-mata karena Allah menyuruh kita beribadah. Allah memerintahkan kita melakukan ini, memakai jilbab, sopan kepada orang tua, menghormati tetangga, dan sebagainya itu adalah ajaran untuk memperbaiki kehidupan kita. Termasuk semua syariat, termasuk zakat. Ya, jadi zakat kita gunakan, kita percayai, kita laksanakan perintahnya karena juga kita yakini bahwa Allah penuh kasih sayangnya kepada kita. Apa yang kita berikan itu akan menjadi keberkahan kepada kita. Tidak saja di akhirat, di dunia pun sangat terasa. Nanti silakan teman-teman amilin bertanya kepada para muzaki yang ada di sini atau pada kesempatan lain, Pak, Ibu, kami lihat suka berzakat, apa yang Ibu rasakan, apa yang Bapak rasakan selama Bapak dan Ibu ini berzakat. Nanti ada yang bercerita tentang keluarga kami, keluarga yang baik, keluarga kami jarang sakit, anak-anak pintar, keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia. Banyak sekali testimoni-testimoni karena orang itu bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf. Karena memang syariat itu memang dibutuhkan untuk kita. Tidak perlu menunggu di akhirat, di dunia pun Allah perlihatkan kebahagiaan-kebahagiaan orang yang melaksanakan zakat itu. Nah, kalau disebut konsepsi zakat, itu tidak saja menyerahkan zakat. Jadi orang-orang Muslim, orang-orang Islam, itu perlu kita bangkitkan, kita ingatkan bahwa pengelolaan zakat kita ini dampaknya sangat luas. Kita ingin melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang Tuhannya itu Allah, bukan Tuhannya uang. Maka lembaga zakat adalah lembaga dakwah, mengajarkan berekonomi secara lurus, secara baik. Dalam berekonomi pun Tuhan kita adalah Allah. Kita harus menjadikan masyarakat yang bertakwa, beriman kepada Allah, sehingga motif-motif kehidupan di dunia ini penuh dengan keyakinan bahwa kita di dunia ini sementara dan nanti akan masuk ke dunia lain yang kita sebut akhirat. Oleh sebab itu, maka kita harus baik-baik
di dunia ini, karena dunia ini adalah ladang bagi akhirat kita. Siapa yang menanam, mereka yang menuai. Siapa tidak menanam, maka tidak menuai. Jadi keyakinan terhadap Allah, terhadap hari akhir, menjadi kunci bagi kehidupan ekonomi kita selanjutnya. Jika kita tidak hanya mengejar-ngejar dunia sebagaimana orang di luar Islam yang menjadikan dunia ini Tuhannya. Tuhannya uang, ujung-ujungnya uang. Semuanya tentang uang, tentang kekayaan, tentang apa yang dia miliki. Na'udzubillah min dzalik. Kita terus mengajarkan hidup ini harus baik karena di dunia ini adalah ladang akhirat. Kita akan mencari ekonomi dengan baik, mencari uang dengan baik, membelanjakannya dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aktivis zakat, amil zakat juga harus mendorong-dorong produktivitas umat. Baik produktivitas muzaki, produktivitas mustahik, dan seluruh amil. Izin saya harus lihat dulu. Jadi produktivitas ini sangat penting. Jadi kalau tugas amil mendakwahkan zakat, bagiannya juga adalah mendorong para muzaki untuk terus produktif, membantu, memberikan jalan, memberikan informasi agar orang-orang muslim terus bisa bangkit dan menjadi muzaki-muzaki. Kalau bisa para musaik-musaik itu bisa menjadi muzaki. Jadi para amil jangan hanya berpikir bagaimana memindahkan uang yang ada di kantong muzaki ke kantong lembaga zakat. Bukan. Tugas amil diantaranya adalah mendorong agar para muzaki-muzaki ini dapat berekonomi dengan lebih baik. Jadi silakan membantu para muzaki menambah pasarnya, menambah cabang ekonominya, memberikan SDM yang berkualitas, dan sebagainya. Berbagai hal yang terus menopang muzaki agar terus bisa berkembang, bisa memperbesar ekonomi halalnya, dan nantinya akan memperbesar zakatnya. Jadi produktivitas ini sangat penting karena ekonomi ini sangat ditopang oleh produktivitas. Umat yang tidak produktif akan hanya jadi konsumtif. Ya kita ini beli aja terus, ya. Semua barang-barang mewah itu bisa dibeli di Indonesia ini. Dulu katanya BlackBerry, dulu ketika zaman majunya itu, penjualan BlackBerry terbesar itu ada di Indonesia. Itu sangat aneh sebenarnya, di negara yang banyak orang susah ini ternyata semuanya kebeli. Sepeda motor di dunia ini yang terbanyak itu di Indonesia. Jadi kita ini suka jadi konsumen saja. Kita tidak mau bangkit produktivitasnya. Maka para amil harus memberi contoh produktivitas, bekerja dengan jam yang baik, memanfaatkan waktu yang baik untuk terus produktif, terus mendorong produktivitas mustahik, terus membantu muzaki untuk lebih produktif dan sebagainya. Jadi gerakan produktivitas ini adalah bagian dari gerakan zakat dan bagian dari menegakkan syariat zakat. Karena hanya orang-orang yang produktif yang bisa berzakat, hanya orang-orang yang bekerja baik yang bisa berzakat. Maka kita harus menopang, harus mendukung, harus menguatkan konsepsi produktivitas ini. Kedua adalah muamalah, ketiga adalah muamalah, ya, atau kehidupan yang halal, seperti yang ada di buku muamalah itu. Kita harus mendorong ekonomi halal. Kita harus mendorong ekonomi syariah. Gerakan zakat harus ikut ada andil menopang gerakan ekonomi syariah. Mengapa? Karena orang-orang yang sudah syariah inilah yang berzakat. Orang-orang yang sudah menjalankan syariat Islam, tidak makan haram, tidak, mohon maaf ada suara. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Saya lanjut. Yang bukan. Silakan Pak Arif. Oke. Terima kasih. Jadi muamalah ini jadi sangat penting untuk kita topang. Tidak menjadikan para amil menjadi pedagang, tapi mendorong orang-orang jadi melaksanakan kehidupan yang halal dalam berdagang, dalam mengkonsumsi, dan segala macam. Jadi kita harus menopang ekonomi syariah atau ekonomi halal itu. Gerakan zakat harus menjadi landasan yang kuat bagi lahirnya
berbagai konsumsi muamalah, ya. Yang terakhir, lembaga zakat paling bertanggung jawab atas adanya praktek zakat di wilayah itu. Teman-teman Lasnas ini, sahabat yatim, harus menjadi kelompok yang mendorong agar zakat itu bisa tegak, gitu ya. Syariat zakat yang tadinya dari langit diwahyukan kepada Rasulullah ini bisa tegak di bumi Nusantara ini. Zakat itu terimplementasi, bukan hanya dibaca-baca saja, bukan hanya diseminarkan seperti ini, tapi ada prakteknya. Apa praktek zakat itu? Praktek zakat itu yang kaya nanti berzakat, yang amil ini mengelola, yang mustahik ini bangkit dari zakat. Jadi ini konsepsi zakat yang penuh harus kita jalankan bersama-sama. Oleh lembaga zakat harus dijadikan misi gerakan zakat, ya, misi penuh gerakan zakat, tidak saja hanya mencari, menggalang, kemudian mengelola dan menyalurkan, tapi juga harus menjadikan gerakan zakat ini ada gerakan dakwah yang mendorong ketakwaan, mendorong iman dan takwa masyarakat, harus menjadi gerakan untuk mendorong produktivitas umat, harus menopang ekonomi syariah, dan mengimplementasikan pengelolaan zakat dengan baik. Nah, nantinya kemudian zakat, kita yakini karena sudah ada sejarahnya, sudah ada prakteknya, sudah ada contohnya, nantinya akan dapat dipakai untuk membantu orang-orang yang miskin, fakir, miskin, dan semua yang memerlukan bantuan itu menjadi mereka-mereka orang-orang yang lebih berdaya. Ada yang dibantu dengan bantuan dasar, bantuan yang sifatnya sosial, ada yang dibantu meningkatkan permodalan, mendorong mereka bisa berusaha, memproduksi ini, memproduksi itu, belajar beternak, belajar bertani, belajar jadi UKM dan sebagainya, dan memasarkan produk mereka dalam konsepsi ekonomi. Dan juga ada program-program yang sifatnya dakwah dan advokasi. Jadi kita harus melebarkan program ini seluas mungkin, membuktikan agar zakat ini bisa dipakai untuk membantu mereka-mereka mengatasi, terutama mengatasi kemiskinan. Tapi seandainya Indonesia sudah tidak ada kemiskinan, apa kita harus berzakat? Masih. Karena zakat tidak saja mengatasi kemiskinan. Konsepsi asnaf itu, nantinya kalau tidak ada orang miskin lagi di Indonesia, kita bisa gunakan zakat untuk peradaban maju Indonesia. Peradaban Islam yang lebih baik, yang membuat kita menjadi manusia-manusia unggul ke depannya dengan dana-dana zakat yang akan kita keluarkan terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi selama rukun Islam tidak ada yang mengurangi, insya Allah sampai hari kiamat syariah zakat ini akan terus ada yang mendakwahkan. Kalau kita tidak mau mendakwahkan, maka nanti Allah gantikan dengan sahabat-sahabat lain, dengan generasi lain yang lebih giat dalam mendakwahkan zakat. Kalau nanti kita ini masih belum mau berzakat juga, karena sudah diberikan seminar, diajak melalui sosial media, dikasih email, di WA, masih belum berzakat lagi, maka nanti Allah akan menggantikan kita ini dengan generasi yang lebih baik, yang ketika mendapatkan dana harta itu halal, kita mengelolanya, belanjakan dengan baik, dan mereka melaksanakan zakat. Jadi zakat menjadi konsepsi yang kita yakini akan bisa membuat orang-orang itu menjadi lebih baik. Kalau orang berzakat, insya Allah tidak korupsi. Gimana dia korupsi? Orang yang uang yang sudah dipegangnya saja diberikan kepada orang lain. Orang yang sudah berzakat tentu saja tidak mengeksploitasi orang lain. Orang yang berzakat tidak mengutil, tidak mencuri. Orang yang berzakat pasti tidak akan makan makanan yang haram. Orang yang berzakat tidak menipu dan sebagainya. Jadi konsepsi zakat, kalau semuanya melaksanakan ibadah zakat ini, maka akan tumbuh begitu banyak orang-orang baik di negeri ini. Jadi bukan saja uangnya dapat mengatasi masalah kemiskinan, tetapi kalau semakin banyak orang diajak melaksanakan syariat zakat ini, akan makin baik negeri ini. Akan berkurang kerakusan-kerakusan, akan berkurang pencurian-pencurian, akan berkurang berbagai hal yang salah kita laksanakan pada hari ini. Maka bagi amilin, ayo jangan ragu-ragu, terus berkampanye tentang zakat. Karena ini adalah solusi. Kami meyakini
mengapa zakat yang hanya 2,5% itu menjadi rukun Islam. Pasti tidak sederhana. Kalaulah yang disebut zakat itu hanya memberikan uang saja, maka dia tidak layak jadi rukun Islam. Maka kita gali zakat ini. Mengapa Allah mensyariatkan zakat ini? Ternyata zakat itu bukan saja uangnya bisa digunakan untuk membantu yang miskin, tetapi kalau orang itu diajak berzakat, ini artinya melawan konsepsi kerakusan kita kepada dunia. Orang-orang menyangka bahagia itu dengan punya banyak. Allah membalik. Allah memberikan obat dari pertanyaan itu. Ternyata yang nanti bahagia itu dengan memberi. Orang ngumpul-ngumpulkan harta tidak akan pernah bisa bahagia. Tapi ujung dari kebahagiaan itu adalah memberi. Maka jangan kaget para orang-orang kaya di dunia, di ujung-ujung kekayaannya mereka membuat yayasan. Dia menyumbang ini, menyumbang itu. Karena mereka tidak mendapatkan konsep zakat. Kalau dia tahu dari dulu, nggak usah nunggu sampai tua, ya. Kita ini nggak perlu nunggu sampai kaya, seperti Bill Gates, seperti macam-macam Microsoft dan lain-lainnya untuk bisa menjadi dermawan. Kita bisa mulai dari sekarang kita punya. Bagi mereka yang sudah mencapai haul, mencapai nisab, menjadi orang yang berzakat. Itu tuntunan Islam. Maka kita, alhamdulillah, kita bersyukur dikasih Islam dan kita diajarkan suatu ajaran yang luar biasa baiknya, yang ini juga dicari-cari oleh sahabat-sahabat kita dari negara-negara lain, mencari. Akhirnya mereka menemukan konsep CSR, akhirnya dia menemukan konsep foundation dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah memberi. Jadi memberi itu sebenarnya bagian dari yang membahagiakan. Ya, kita kalau dapat uang gajian, kan kita senang kita gajian itu. Misalnya tanggal 25 atau tanggal 1 kemarin gajian kita senang. Tapi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 udah lupa kita. Karena memang mendapatkan itu tidak terlalu dalam kesukaannya. Tapi kalau kita bersedekah memberi, apa yang kita berikan ke orang lain itu sangat menyenangkan kita sampai kita ingat terus-terusan bahwa kita memberi. Dan orang-orang yang memberi itu silakan dirasakan sendiri, nanti akan menjadi keberkahan dalam kehidupannya. Dan banyak sekali saudara-saudara kita di Indonesia yang menjadi muzaki, jadi potensi zakat kita menjadi bertambah tiap tahunnya. Sekarang ini kalau dihitung sekitar 300 triliun sumbangan masyarakat itu, kalau dikeluarkan seluruhnya. Dan dalam catatan kami, ini terus berimbas kepada perekonomian Indonesia. Jadi PDB Indonesia yang terus-menerus beranjak dari 3-5%, pertumbuhan zakat infak sedekah Indonesia itu naiknya besar, jauh lebih besar, berkali-kali lipat dari pertumbuhannya PDB. Itu tandanya apa? Tandanya dakwah zakat ini manjur. Jadi terima kasih kepada teman-teman sahabat yatim Indonesia dan semua lembaga-lembaga yang ada. Kita terus mendakwakan zakat ini, menyampaikan kemudahan berzakat, menyampaikan cara menghitung zakat, memberikan layanan, membuat praktek-praktek penyaluran dengan baik. Dengan demikian maka dakwah zakat ini akan menyebar, ya. Dakwah zakat ini akan menyebar dan akan membuat kemakmuran. Kita diketahui sebagai negeri paling dermawan. Ini catatan 2018, 2019, bahkan di 2021 kemarin, World Giving Index menyampaikan bahwa Indonesia ini selama 10 tahun ini masuk jadi negara-negara paling dermawan sedunia, mengalahkan negara-negara besar lainnya. Negara-negara kaya, negara-negara kita kagumi itu kalah semua soal kedermawanannya dibanding Indonesia. Dan ini patut membanggakan karena catatan World Giving Index terakhir mengatakan bahwa kedermawanan kita ini itu didorong oleh praktek-praktek zakat yang ada di Indonesia. Jadi kami berterima kasih kepada sahabat yatim, kepada semua amil, semua pimpinan, pembina yang terus mendorong dakwah zakat ini. Di pertemuan hari ini, mengapa saya hadir juga bagian yang sangat penting untuk bisa meyakinkan kepada kita semua bahwa zakat ini luar biasa. Zakat ini luar biasa. Mari kita dakwakan terus. Mari kita ajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan syariat zakat. Mereka yang belum melaksanakan syariat zakat, kita ajak, kita beritahu.
Nah, mereka yang sudah kita tingkatkan. Kita berikan laporan-laporan yang baik. Kita jadikan program-program penyaluran dengan baik. Sehingga zakat ini menjadi pola kehidupan kita dan nantinya akan bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan kita di dunia. Bukan saja di Indonesia, di dunia. Sekarang sudah ada World Zakat Forum, isinya puluhan negara yang sudah melaksanakan gerakan zakat, mendakwakan zakat kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan. Ini catatan Basnas, zakat dari masyarakat Indonesia itu naik terus. Semakin banyak lembaga, semakin naik terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini berkat kebaikan para amil dalam bekerja, juga kebaikan para dermawan Indonesia dalam melaksanakan zakat. Kita tingkatkan terus agar dia mendekati potensi zakat yang sesungguhnya sekitar 300 triliun setiap tahun. Ya, ini catatan yang lalu dari zakat Indonesia, naik terus, alhamdulillah, dan kita berazam pada tahun 2025 ini setahun kita akan bisa menghimpun sekitar 50 triliun lah dari seluruh lembaga. Ada Basnas, ada lembaga amil zakat, ada UPZ di Indonesia ini yang resmi-resmi itu dihimpun jumlahnya bisa sebesar itu. Semuanya itu dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah umat kita. Ya, bukan saja di Indonesia, ternyata di dunia, di seluruh dunia juga sedang naik pengelolaan zakatnya. Ada yang di negeri Arab, ada yang di Asia, ada yang di negeri-negeri Barat, ya. Itu semua zakatnya naik. Sekarang di Inggris, di Amerika, orang-orang sedang menyebarkan syariat zakat. Alhamdulillah, kita dukung bersama-sama. Ya, jadi ini totalnya yang didapati di 2018 kemarin, ada Basnas, ada LAS, kita baru mencapai dana 8 triliun. Di tahun 2019 kita tercapai 10 triliun. Di tahun 2020 kita tercapai 12 triliun. Mudah-mudahan 2021 ini bisa 15 atau 14 triliun. Terus kita naikkan. Ya, juga pendayagunaan zakat sudah dilaksanakan oleh berbagai lembaga, ya termasuk sahabat yatim itu telah melaksanakan berbagai hal. Silakan bagi mereka yang belum membuka web sahabat yatim, silakan buka. Situ berbagai program telah dilaksanakan dari dana-dana zakat yang dihimpun. Terima kasih kepada Muzaki yang terus berzakat dan memilih sahabat yatim, teruslah nanti melaksanakan zakat dengan memilih lembaga-lembaga yang amanah, yang resmi, yang terpercaya. Ya, saya akan melengkapi berbagai data. Ini saya sampaikan, walaupun kita sulit untuk mengukur, dari Basnas berhasil mengukur dampak zakat dari mereka yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzaki. Jadi sangat signifikan, ternyata mereka-mereka yang mendapatkan zakat itu bisa mempercepat mereka tidak lagi menjadi miskin dibanding kalau mereka tidak mendapatkan zakat dan hanya ditopang oleh developmental pembangunan seperti biasa. Maka zakat ini terus kita percaya, terus kita yakini, kita salurkan kepada hal yang baik, karena dampaknya sangat luar biasa, meningkatkan kondisi ekonomi dari miskin menjadi lebih baik. Sekarang saya bicara mengenai apa yang jadi tema kita, yaitu zakat penghasilan. Kita tahu semua bahwa kehidupan ekonomi hari ini berbeda dengan ekonomi yang berada di zaman Rasul dan para sahabat. Dulu zakat-zakat ada beberapa zakat saja yang disyariatkan. Zakat pertanian, peternakan, dan sebagainya yang kita sebut zakat klasik. Hari ini orang-orang modern itu faktor ekonominya, bidang ekonominya itu lebih luas dibanding bidang ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Maka ulama kemudian membangun sebuah konsepsi di mana kalau petani saja setiap panennya itu berzakat, maka sesungguhnya sarjana hukum, insinyur, dokter yang dulunya tidak menjadi profesi, ya
berzakat demi keadilan Islam. Ya, maka dituntunlah sebuah syariah setelah sebuah hukum di mana orang-orang yang tidak saja hanya petani peternak itu melaksanakan zakat. Ya, kita sebut zakat penghasilan. Setiap gajian, kalau penghasilan setahun itu sudah ada nisabnya sebesar 85 gram emas, sudah ada hartanya itu dalam setahun, maka kita wajib melaksanakan zakat atas penghasilan itu senilai 2,5%. Ya, jadi tidak menunggu harus menjadi peternak. Ya, kalau ada 40 kambing di zakati 1 dan sebagainya. Sekarang ini masih ada peternakan, masih ada pertanian, tetapi ladang-ladang pendapatan kita sekarang lebih luas. Jadi setiap profesi, tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang dulu klasikal yang ada di zaman Rasul dan sahabat, oleh ulama itu dinyatakan wajib melaksanakan zakat. Ya, memang rasanya tidak adil kalau petani yang cuma panen sedikit aja berzakat, bahkan 5-10%, masa dokter, tentara tidak berzakat, ya, ASN, maka berzakatlah kita. Dan nilainya juga kecil, 2,5%, sangat kecil. Ya, sehingga kita mengenal apa yang disebut zakat penghasilan. Ya, dalam prakteknya kadang-kadang penyaluran zakat penghasilan ini tidak nunggu harus sampai Desember gitu ya. Jadi supaya ringan, maka kalau sudah bisa mencapai nisab, maka setiap bulan itu bisa dilaksanakan zakat penghasilan dari 2,5% dari penghasilan bulanan. Kalau hartanya sudah mencapai nisab. Tapi kalau belum sampai nisab, ya orang boleh tetap bersedekah, ya bersedekah. Hanya saja memang zakat harus dikeluarkan oleh mereka-mereka yang sudah mencapai nisab. Boleh dilaksanakan setahun, boleh dilaksanakan bulanan dengan dicicil. Ini Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019 dan pendapat Yusuf Qaradawi yang menuliskan Fiqh Zakah itu. Jadi saya kira cara menghitungnya menjadi mudah, yaitu dengan menghitung kekayaan yang ada selama setahun itu, kemudian dikali 2,5%. Itulah jumlah zakat yang harus dikeluarkan untuk penghasilan kita. Boleh ditunaikan bulanan, ya, bulanan. Untuk membuat lebih ringan, lebih gampang. Bahkan bukan saja bulanan dan terasa lebih ringan, sekarang lembaga-lembaga memberikan fasilitas zakat payroll system. Jadi begitu sudah gajian langsung di zakati 2,5%, sehingga masyarakat yang melaksanakan ini begitu sampai di tangan gajinya itu sudah bersih dari kewajiban zakatnya. Alhamdulillah tiap bulan kita mendapatkan laporan bahwa sudah berzakat, zakatnya dipakai untuk apa. Saya kira ini adalah praktek yang baik yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah zakat mal, zakat simpanan yang kita miliki. Kita kadang-kadang punya harta simpanan, dapat dari orang tua atau dapat dari penghasilan kita sendiri yang kita simpan. Saya kira ini juga merupakan harta yang perlu kita zakati, ya. Kapan dizakatinya? Yaitu pada saat haul. Sekarang ini nih, kalau teman-teman menggunakan konsepsi hijriah, misalnya Desember, ini kalau di Malaysia, karena di sana ada insentif bagi mereka yang bayar zakat, maka pajaknya dipotong. Maka di Desember ini, kalau di Indonesia seperti Ramadan, lebaran kedua bagi para amil zakat untuk mendapatkan zakat dari masyarakat. Hitungannya adalah Desember. Nah ini bagi teman-teman yang haulnya di Desember, silakan menghitung harta yang dimiliki, ya, yang menjadi simpanan. Misalnya emas, ya, emas itu kalau dipakai memang bukan yang dizakati, tapi kalau sudah menjadi aset,
menjadi simpanan itu harus dizakati 2,5%. Ya, termasuk dengan aset tanah. Nah, rumah yang ditempati itu tidak dizakati sekarang, misalnya dipacul 2,5 petak begitu ya. Enggak begitu. Aset-aset yang seperti ini nanti dizakati kalau itu dijual. Kalau itu dijadikan uang, dicairkan. Tetapi kalau aset-aset ini disewakan, mendapatkan penghasilan itu yang dihitung. Penghasilan itu yang dihitung untuk dizakati sebagai zakat mal, ya, sebagai zakat mal. Jadi menarik ya untuk menghitung ini, sangat mudah sebenarnya. Zakat itu adalah 2,5% dari harta yang dikeluarkan tiap tahun ini. Jadi kalau ada hartanya sekian dan ada hutang, nah hutang ini para ulama menyepakati kita bisa mengurangi dari hutang yang sifatnya jatuh tempo, ya. Jadi kita punya emas misalnya 1 M, ya. Tapi kita punya cicilan utang nih. Cicilan utang setahun itu sekian rupiah, maka dikeluarkan pembayar utang itu, maka dana yang ada, harta yang ada dikeluarkan dengan utang jatuh tempo, maka itu yang harus dihitung 2,5% untuk dizakati. Jadi gampang ya, gampang. Sebenarnya kalau tidak ada utang, seluruh harta itu dizakati 2,5%. Ini kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas, dan tiap tahun itu dizakati 2,5%. Kalau ada hutang, jangan dihitung hutang seluruhnya, hutang jatuh tempo pada tahun ini. Kalau bulanan ya hutang jatuh tempo pada bulan ini. Itu dizakati menjadi dikalikan 2,5%. Jadi saya kira ini gampang, walaupun harga emas naik turun, bisa dilihat kira-kira harta saya berapa ya, sudah sampai belum nih 85 gram emas. Kalau sudah sampai, maka kita semua adalah orang-orang yang wajib berzakat, wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang ada, gitu ya. Dan sekarang sudah banyak lembaga yang menyediakan kalkulator zakat, ya, di Basnas, di teman-teman lembaga amil zakat. Saya kira kita terus menyediakan fasilitas ini, di mana masyarakat tinggal mengisi kolom-kolom, kemudian di enter maka keluar harta yang harus dizakati. Ya, walaupun di dalamnya itu menghitungnya memang mudah, hanya dikalikan 2,5%, tapi memang masih banyak orang yang bertanya tentang bagaimana menghitung zakat. Ya, kalau di Basnas misalnya ada zakat pendapatan dan zakat mal, ada 2 kalkulatornya, itu langsung bisa dihitung. Jadi berapa pendapatan seluruhnya, dari gaji, dari bonus, dari macam-macam uang pembicaraan dan sebagainya, itu menjadi pendapatan, ya. Jadi ini bukan zakat gaji tapi zakat pendapatan, bukan hanya gaji tapi semua yang kita dapat itu dikeluarkan 2,5%. Atau zakat mal, zakat yang kita simpan ini berapa, kalau ada emas, berapa tabungan kita, harta-harta yang lain dikeluarkan dengan cicilan jatuh tempo, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, ya. Ini memang mudah sekali. Jadi walaupun kita hari ini belajar menghitung zakat, tetapi sebenarnya menghitung zakatnya mudah. Menghitung zakatnya mudah. Yang sulit itu mengeluarkannya, gitu ya. Yang sulit itu membuat ini diyakini oleh masyarakat muzaki dan kemudian memberikan sumbangan berupa zakat kepada para amil zakat. Saya kira kita bantu masyarakat dengan lebih luas dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan ini. Bahkan kalau ada yang tidak dapat menghitung hartanya sendiri, amil wajib membantu menghitung zakat dari para muzaki. Walaupun di Indonesia ini secara hukum muzaki menghitung hartanya sendiri dan berzakat. Tetapi kalau ada yang memerlukan bantuan, silakan dibuat tim untuk memfasilitasi menghitung zakat yang diberikan, harus dikeluarkan oleh orang-orang kaya, para muzaki dan sebagainya.
Nah, ini juga teman-teman bisa diajak untuk menghitung di kalkulator zakatnya sahabat yatim. Silakan untuk diajak, dimudahkan lagi, terus dimudahkan lagi untuk orang cepat mengenal kalkulator zakat ini. Silakan disebarkan juga linknya kemana-mana agar orang tahu bahwa ternyata hitungannya sederhana, simple. Yang berat memang melaksanakannya bagi mereka yang kurang iman ya, bagi mereka yang tidak yakin bahwa ajaran ini adalah ajaran yang membawa kebaikan. Yang kedua, kalau tadi saya bilang kemudahan dalam berzakat itu juga difasilitasi oleh kalkulator zakat, kami mendorong agar masyarakat, teman-teman Amil juga mengajak masyarakat berzakat melalui lembaga zakat resmi dan terpercaya. Karena memang sejak disyariatkan, zakat ini memang didorong untuk diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal di zaman Rasulullah. Makanya ketika di zaman Abu Bakar, orang diperangi tidak berzakat, itu bukan karena tidak berzakat. Karena tidak berzakat kepada Baitul Mal. Orang-orang saat itu setelah sepeninggal Rasulullah, mereka zakat sendiri-sendiri kepada orang-orang, terserah mereka. Nah, Abu Bakar mengajak untuk kembali ke ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, dikumpulkan ke Baitul Mal. Karena nanti Baitul Mal bisa menggunakan dana zakat itu untuk kemaslahatan lebih luas. Kalau hanya langsung ke sebelah, memang hanya dapat yang kaya, hanya akan berzakat di sekitar-sekitarnya. Sedangkan banyak mustaik yang jauh di luar sana yang tidak mendapatkannya. Tapi ada kendala memang, zakat-zakat ini yang diberikan kepada lembaga-lembaga zakat, akhirnya tidak ada di sekitar lingkungan muzaki. Maka lembaga-lembaga zakat yang punya terobosan baik, mereka bisa mengcombine zakat-zakat yang diberikan oleh muzaki, itu sekitarnya diberikan kepada sekitar muzaki, dan kemudian diberikan kepada orang-orang mustahik yang jauh dari lokasi muzaki yang memang juga membutuhkan zakat. Dan teruslah kita menjadi lembaga zakat yang baik. Saya senang sekali, sudah banyak sekali Basnas, lembaga amil zakat, yang sudah diakreditasi oleh pemerintah sehingga resmi. Ya, sekarang ini jumlahnya 600-an kalau dihitung totalnya. Dan sahabat yatim menjadi salah satu yang kami banggakan menjadi Lasnas resmi Indonesia yang terus harus bisa berkembang agar terus makin banyak dipercaya oleh para muzaki, agar dia menjadi alat kemudahan bagi muzaki untuk menyalurkan zakatnya. Saya kira apa yang diberikan kepada amil-amil resmi ini jauh lebih baik karena akan ada tenaga-tenaga yang muda, yang bersemangat, energik. Tadi ada MC yang luar biasa, moderator yang luar biasa. Mereka-mereka sudah mengerti cara mengelola zakat. Mereka-mereka yang menghadapi problem-problem kemiskinan dengan optimisme. Dan mereka-mereka yang santun, tidak korupsi, bisa menyalurkan dengan baik, dan bisa menjaga amanah zakat dari masyarakat dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, bagaimana kita berzakat, dan saya juga mengajak para muzaki untuk terus berzakat melalui sahabat yatim, melalui lembaga-lembaga zakat terpercaya yang resmi, yang bisa diaudit oleh Basnas, sehingga dana zakatnya tidak kemana-mana. Dana zakatnya tidak disalurkan dengan semena-mena dan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, kami sekarang mendapati banyak berita di lembaga-lembaga yang tidak terdaftar, dana zakat tidak disalurkan dengan baik. Kami mengajak ke lembaga-lembaga yang sudah resmi, lembaga-lembaga yang diaudit, kemudian terakreditasi oleh pemerintah dan terpercaya, itu jauh lebih baik. Silakan sahabat yatim menempelkan banyak poster, banyak ajakan, membuat link-link web
sahabat yatim untuk lebih banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga makin banyak mereka yang terlayani. Mereka akan memberikan zakatnya, mereka akan mendapati program-program yang baik, dan kemudian mereka menjadi pengajak zakat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga makin banyak di Indonesia ini yang berzakat. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk mendiskusikan berbagai hal. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat bagi para amil untuk bisa terus berdakwah zakat, memudahkan masyarakat berzakat, dan menunjukkan bahwa zakat itu sangat gampang, zakat itu sangat mudah, sehingga masyarakat nantinya tidak ada alasan lagi nanti kalau di akhirat. Ditanya, kenapa tidak berzakat? Nggak ada amilnya, nggak pernah dijelaskan. Itu nanti tidak ada alasan, karena sudah dijelaskan dengan detail bagaimana zakat itu mudah, ada lembaga-lembaga yang melayani, dan sebagainya. Demikian, sementara kita tutup sesi saya ini, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Arifin ya sudah menyampaikan materinya luar biasa. Ternyata zakat yang kita ketahui selama ini tujuannya luhur banget, bukan hanya sekedar menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu juga ada beberapa tujuan-tujuan mulia yang Allah ciptakan, sehingga insya Allah tatanan bermartabat dan berakhlak karimah ini hadir di antara kita karena zakat ini teman-teman semuanya. Baik, langsung aja Pak Arifin, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami himpun, banyak banget yang bertanya, saking excitednya teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini untuk bertanya. Saya pilih dari beberapa teman yang saat ini sudah bertanya. Yang pertama, pertanyaannya langsung satu-satu dijawab aja kali ya. Yang pertama dari Mbak Pipit Fitriani dari Tasikmalaya. Pertanyaannya adalah, apakah beda Pak hitungan zakat per bulan sama per tahun? Bolehkah menyerahkan zakat kepada anak yatim dari kerabat sendiri atau gimana nih? Baik, langsung saja dijawab kepada Pak Arifin. Jadi kalau matematika, misalnya 100% dikali 2,5% itu sama dengan kalau dicicil 12 kali, sama. Kalau sama-sama 2,5%. Jadi boleh dibayar tahunan. Jadi agak berat memang kalau buat yang gajinya mepet dengan ini ya, dengan nisab. Tapi kalau yang sudah besar boleh ditahunkan, boleh dibulankan. Bagi kita, saya menyarankan bulanan agar terasa ringan. Jadi setiap gajian tuh 2,5%-nya sudah bersih. Itu lebih nyaman, nantinya lebih baik, lebih kitanya akan banyak keberkahan. Kalau nggak percaya nanti silakan laksanakan. Nanti rasakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti terasa. Ternyata gara-gara zakat ini saya mudah, hidupnya lebih mudah, jadi lebih jarang sakit dan sebagainya. Banyak sekali lah. Bukan hanya saya yang bisa bercerita, nanti para muzaki sekalian bisa sekali-sekali bercerita tentang bagaimana rasanya berzakat itu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Menyerahkan zakat kepada anak yatim terdekat atau kerabat. Gini. Zakat silakan diberikan saja kepada amil. Kepada amil nanti titipkan, Pak, saya ini berzakat, tetapi saya tahu tuh Pak, di ujung sana itu ada orang miskin, apalagi yatim, saya bisa rekomendasikan untuk bisa dibantu lembaga zakat. Mengapa harus demikian? Agar pertama kita lebih merata kalau melalui lembaga zakat, kemudian mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu. Kalau yang belum tahu ya kita langsung belikan amplop gitu ya, nanti dipakai buat main game gitu ya, beli pulsa, tidak didampingi dan sebagainya. Jadi saya sarankan untuk ke lembaga amil yang terpercaya. Tapi kalau mau ditambah dengan sedekah, kita punya keleluasan rezeki, kemudian kita punya waktu, boleh kita sendiri menambahkan. Zakat tetap diberikan kepada amil, tapi kita masih banyak energi, Pak, saya mau bantu, boleh. Bahkan membuat bangunan juga boleh, membuat bantuan-bantuan juga boleh. Dan boleh juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti sahabat yatim. Sahabat yatim, saya punya harta ini, pengen bantu di sebelah sana. Bisa nggak tolong dibuatkan proposal, nanti kami danai, nanti mohon laporan dan sebagainya. Silakan, itu bisa dicoba. Masya Allah. Seperti itu. Dan
sahabat yatim juga silakan memberikan fasilitas ya kepada mereka muzaki yang merekomendasikan tetangganya. Sebab kalau itu tidak teratasi, mereka nggak mau, mendingan langsung aja karena nggak dibantu memberikan rekomendasi kepada mereka. Gitu ya. Betul. Jadi kita dua-duanya kita bantu. Tentu saja jangan merepotkan para muzaki ya. Muzaki kan sudah kaya, jangan merepotkan teman-teman. Misalnya, saya pengen ini tolong disalurkan ke Papua, gang apa gitu lah. Susah gitu ya. Buat ribet sendiri itu Pak. Iya, cari yang memudahkan kita semua, nanti Allah akan memberikan jalannya. Gitu. Betul. Tadi memang betul ya, kadang kalau misalnya di akhir tahun tuh ketika sudah dikumpulkan ngerasa berat. Yang tadinya mau zakat, alah gening banyak gitu ya. Nggak jadi, nah mending dari per bulan aja biar agak mudah dan insya Allah Allah akan permudah. Yang kedua dari Muhammad Hibji Rahmani dari Kalimantan Selatan. Jika zakat penghasilan telah dibayar atau dikeluarkan setiap bulan sekali, kemudian sebagian besar penghasilan saya tersebut ditabung selama setahun. Apakah tabungan tersebut perlu dibayarkan zakatnya kembali di akhir tahun? Yang kedua, jika uang tabungan selama setahun tersebut wajib dibayar zakat, berapa perhitungan untuk zakat tabungan selama setahun itu, Pak? Baik. Ini menarik, banyak yang bertanya nih ya. Jadi ada zakat penghasilan sudah dikeluarkan, tapi juga kita punya harta simpanan. Nah, sebenarnya ada dua pendapat ya, harta yang sudah dizakati tidak dizakati lagi. Tapi hikmah dari kewajiban zakat simpanan ini memang agar umat Islam tidak nyimpan uang gitu ya. Jadi memang kalau harta disimpan-simpan saja, dia akan menjadi apa istilahnya habis karena dizakati. Memang umat Islam itu didorong untuk membuat produktivitas. Jadi kalau justru diinvestasikan, maka yang dizakati itu akan dananya itu akan bertambah baru dizakati. Tapi kalau diam ditumpuk-tumpuk, memang menjadi catatan kita untuk mengingatkan kepada mereka yang suka numpuk-numpuk itu bahwa mereka bayar zakat. Jadi bagi teman-teman yang hartanya banyak sekali, gajiannya udah zakat penghasilan, tapi sudah ada emas batangan gitu udah 10 tahun gitu ya. Tahun ini cepat-cepat nelpon sahabat yatim berzakat 2,5%. Sehingga nanti kita akan belajar bagaimana harta yang disimpan-simpan itu, harta ini diinvestasikan dan sebagainya, nantinya akan ada keseimbangan bagi kita. Makanya Rasulullah sangat mendorong agar kita tidak menumpuk-numpuk harta, gitu ya. Ini sebagai jalan dari perintah itu, maka kita mengeluarkan zakat 2,5%. Akan lebih tenang kalau harta yang disimpan itu sudah kita zakati. Masya Allah. Semakin barokah lah ya, Masya Allah. Yang ketiga dari Nanda. Yang kedua saya lupa tadi. Iya. Jika uang tabungan selama setahun tersebut wajib dibayarkan zakat, berapa perhitungan untuk zakat? 2,5%. 2,5%. 2,5%. Masya Allah. Yang punya emas batangan, yang punya miliaran tabungan tetap 2,5%. Nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang. Baik, yang ketiga dari Nanda Nurul Khalisah dari Jakarta Selatan. Apakah boleh berzakat ketika orang tua atau keluarga kita yang sudah meninggal? Gimana, Pak? Ya, ini bagi kita punya keluarga, lalu keluarga kita belum sempat zakat gitu ya. Sebenarnya zakat itu bagi harta yang dimiliki oleh kita. Kalau hartanya orang tua meninggal, hartanya dimiliki kita, yang wajib tuh kitanya gitu ya. Karena itu dibagikan waris ya, kepada ahli waris. Iya. Tapi boleh ambil zakat, kami doakan ini, sebenarnya ini saya tuh dapat dari bapak saya udah meninggal. Tolong doakan bapak saya agar menjadi pengukur dosa, menjadi melapangkan kuburnya, boleh didoakan gitu boleh. Tapi kan zakat udah uang kita itu, jadi memang syariatnya ketika orang tua kita sudah meninggal itu sudah menjadi menjadi hak ahli waris. Ahli waris betul. Jangan lupa termasuk utangnya ya. Jadi bukan hartanya saja. Tapi harus dibayar hutangnya juga. Iya, harus bayar hutang. Jadi jangan sampai hartanya diambil, utangnya nggak mau. Jangan ahli waris itu artinya mewarisi itu kewajiban. Karena kalau hutang, mengapa harus dibayar? Karena kalau tidak akan ada sengketa-sengketa. Makanya Betul. Rasul bilang kalau kita tidak bayar hutang,
di akhirat akan ditarik. Nah, daripada di akhirat sulit ya kita bayar di dunia. Gitu ya. Ya. Baik, yang keempat Pak dari Nur Halimah di Medan, bicara tentang riba, apakah sistem jual beli kredit motor di masa kontemporer ini merupakan riba? Jika riba, bagaimana sikap saya sebagai salah satu orang yang pernah melakukannya? Apakah sistem perhitungan zakat tahunan tersebut terhadap diri sendiri dengan perhitungan zakat tahun bagi perusahaan atau suatu lembaga itu gimana nih Pak? Yang satu dulu nih terkait dengan kredit motor Pak. Kredit sebenarnya sudah banyak kredit dengan akad syariah. Jadi alhamdulillah nih pertanyaannya saya senang sekali. Kalau orang sudah menuju yang bersih-bersih ini nanti insya Allah kehidupannya baik. Sudah ada banyak fasilitas akad syariah. Jadi bedanya dengan riba adalah kita bayar kemudian mereka yang dapat bunga. Kalau syariah nggak gitu. Kalau kita mau beli motor, itu motornya dibeli oleh bank syariah, kemudian kita membayarnya nyicil. Beda nyicil dengan riba, beda. Jadi satu kita membayar cicilan dan mereka dapat untung. Jadi yang kita beli itu adalah motor yang kita dapatkan dari bank yang sudah dibeli dari dealer. Jadi bank itu membuat cicilan harga kita. Kalau riba itu orang jual sekian, dicicil kita harus bayar bunga. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Tetap bagaimana kalau tidak ada fasilitas di sana? Coba cek lagi apakah ada bank syariah, apakah ada BMT. Saya aja beli rumah di Jakarta, di Bogor, pakai BMT, itu harganya 250 juta, masih ada BMT yang buat. Jadi saya ingin bebas dari riba, jadi kita pakai akad yang syariah. Jadi cari lembaga-lembaga keuangan yang mampu menangani masalah itu di wilayah masing-masing ya. Bank-bank syariah kalau ada silakan datang untuk bertanya bagaimana, apakah ada kredit motor syariah yang syar'i gitu ya. Bagaimana kalau sudah terjadi, ya kita minta ampun kepada Allah, minta ampun. Kita tidak akan, kita belajar terus tentang akad-akad syariah dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Katanya seberapapun besar dosa kita, bergunung-gunung pun dia jauh lebih kecil dibanding rahmat Allah. Jadi Allah sedemikian luas rahmatnya. Mari mereka yang sedang mencari kebenaran, orang yang berzina, orang membunuh anaknya, mengubur hidup-hidup anaknya saja, kemudian menjadi kekasih Allah, menjadi pemimpin umat. Apalagi kita yang sedang mencari-cari kebenaran ini, kita akan diampuni oleh Allah. Jadi minta ampun dan kemudian kita berusaha untuk menjalankan semua kehidupan kita ini dengan akad-akad yang halal. Gitu. Masya Allah. Walaupun sebenarnya kadang di masyarakat itu kadang ada yang berbicara ya seperti ini. Allah, sarua wae sama aja katanya, mau syariah mau enggak. Tapi setelah dijelaskan tadi sama Pak Arifin, luar biasa, ternyata memang benar-benar berbeda antara kredit syariah dengan yang bukan. Kita mending pilih dulu yang syariah biar kita barokah dan bersih insya Allah ya. Yang kelima nih dari Teddy Haryadi dari Bogor, Pak Arifin. Saya pekerja pabrik Pak, apakah saya harus bayar zakat 2,5% dari hasil gaji per bulan atau mending per tahunnya? Gitu. Pekerja pabrik Pak. Ya, kita pabrik kalau direktur pabrik ya sama aja ya. Amin. Jadi saya kira bisa diukur oleh teman-teman. Kalau saya pribadi saya memilih bulanan itu karena saya rasa kita sudah dalam hitungan wajib zakat dan untuk memudahkan saya minta untuk dipotong tiap bulan sehingga harta yang diterima itu sudah bersih. Bagi mereka yang kesulitan tiap bulanan, misalnya apa ya artis gitu ya, mungkin pusing dapat tiap jam dapat uang mungkin gitu ya. Ya mungkin barangkali ada yang begitu, ya silakan dihitung dihimpun tiap tahun dan sebagainya. Bagi teman-teman untuk memudahkan saya sarankan bulanan. Tapi ini kan pelatihannya membayar zakat tahunan. Sekarang inget-inget, saya punya harta enggak ya di rumah ya? Saya nyimpen apa? Sampai enggak 85 gram emas? Kalau sampai, ayo dihitung. Berlatih untuk belajar membayar zakat mal, itu 2,5%. Silakan kontak sahabat yatim, saya mau berzakat nih. Karena ada seminar ini, saya mau berzakat atas harta ini yang dulunya nggak pernah dizakati. Udah lupakan, minta maaf kepada Allah, minta ampun. Sekarang saya akan mulai zakat mal, ya. Karena banyak yang ternyata orang nggak tahu zakat itu hanya zakat fitrah tahunya, zakat mal itu tidak dizakati. Padahal dari praktek agama lain,
praktek orang-orang lain itu zakatnya, semacam zakat ini jauh di atas 2,5%. Jadi Allah ini tahu bahwa kita itu berkesulitan gitu ya. Jadi Allah mewajibkannya 2,5%. Alhamdulillah kita semua dimudahkan oleh Allah untuk berzakat atas harta kita. Kecil kok, 2,5% itu kecil sekali, gitu ya. Jadi kita bisa laksanakan. Khususnya bagi teman-teman yang ingin mencoba zakat harta, ayo ini karena kan November, mulai hitung-hitung. Ntar saya mau hitung zakat harta saya serahkan kepada sahabat yatim. Kira-kira gitu. Masya Allah. Ini luar biasa ya perbincangan bicara sahabat ini di kesempatan kali ini memang luar biasa. Banyak hikmah, banyak banget insight yang kita dapatkan dari Pak Arifin terkait dengan perhitungan zakat, dan tentu teman-teman semuanya juga bisa dipraktekkan yang paling intinya. Nah baik Pak Arifin, luar biasa karena waktu juga. Kami minta kesimpulan atau apa yang ingin terakhir disampaikan buat sahabat-sahabat yatim di Nusantara ini. Silakan Pak. Terima kasih. Saya panggilnya Ustadz Dodi aja nih, Ustadz muda ini. Saya kira sahabat-sahabat sekalian, para muzaki, teman-teman amilin juga, para pimpinan, sahabat yatim. Saya kira dakwah zakat ini adalah kewajiban kita, ya. Jadi kita mengeluarkan dana zakat itu bagian dari apa yang dimimpikan oleh Islam, membangun peradaban Islam itu. Mereka-mereka yang saling mengasihi, mereka mendapatkannya dengan halal, mereka yang mendapatkannya dengan terus bertauhid, tidak menuhankan uang, mereka-mereka yang rajin bekerja, dan kemudian zakat ini disalurkan kepada para amil yang menyalurkannya dengan baik. Kalau ini dilakukan bertahap, sekarang ini baru sekitar 5% masyarakat yang terus berzakat. Kalau 5% saja sudah kelihatan hasilnya, bayangkan kalau 200 juta umat Islam ini berzakat, korupsi akan turun, akan turun. Kita tidak lagi mencaci maki orang lain, kita tidak akan mengutil harta orang lain, kita tidak akan menipu, maka kehidupan kita akan lebih baik. Jadi saya berharap, marilah kita melaksanakan zakat ini dalam porsi kita masing-masing, ya. Yang kaya berzakat, para amil ini ngurus zakat yang benar, yang lurus, dan para mustahik nanti disuruh bangkit dari dana zakat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini. Saya mohon doa juga karena saya menasihati sambil juga menjalankan amanah zakat. Jadi saya mohon doa dari semua sahabat, para muzaki, agar kita diberikan keyakinan, kelurusan, diberikan penjagaan, agar kita dapat mengelola zakat dengan baik. Amanahnya berat sekali. Kalau bisa, kalau ada yang mau menaruh di pundak dan meluruskan niat kita untuk terus di dunia zakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Luar biasa. Keren banget ya penyampaian kali ini teman-teman semuanya. Tentu kami mengajak kepada teman-teman semuanya untuk terus berdonasi dan menyerukan kepada teman-teman semuanya untuk ikut bareng-bareng zakat langsung di lembaga amil zakatnya Sahabat Yatim Indonesia. Ada satu aplikasi namanya sedekahlagi.com. Jadi sekarang itu dimudahkan teman-teman semuanya kalau mau apapun, bahkan tadi ngitung-ngitung zakat dan lain sebagainya, pengen sedekah, pengen infak, pengen apapun bisa langsung aja ke aplikasi sedekahlagi.com. Nah, untuk mengetahui sebenarnya pemaparan tentang terkait dengan aplikasi sedekahlagi.com ini, insya Allah akan dijelaskan oleh Kang Tisna nih, manajer program Sahabat Yatim Indonesia. Saya persilakan ke Kang Tisna untuk menjelaskan terkait dengan aplikasi sedekahlagi.com ini. Silakan Kang Tisna. Ustaz Dodi, saya boleh izin pamit? Siap, hatur nuhun. Terima kasih Ustaz Arifin. Buat para pimpinan dan semua sahabat yang ada di sini, saya izin pamit duluan. Selamat melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, silakan kepada Kang Tisna untuk menjelaskan terkait dengan sedekahlagi.com. Halo, monitor Kang Tisna. Iya, baik, sambil menunggu Kang Tisna bergabung untuk menjelaskan mengenai aplikasi sedekahlagi.com yang memang di launching oleh Sahabat Yatim Indonesia untuk memudahkan semua para donatur kita untuk membayar zakat, tentunya untuk bersedekah dan berdonasi untuk yang lainnya juga. Mungkin untuk teman-teman yang masih pengen cari tahu apa sih sedekahlagi.com, bisa langsung diunduh atau di-download di App Store atau Play Store dengan mengklik keyword sedekahlagi.com. Ya, jadi untuk teman-teman bisa berdonasi, bisa berzakat dimanapun dan kapanpun. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh Kang Tisna. Kepada Kang Tisna dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aziza atas waktunya. Terima kasih juga Kak Dodi Hidayatullah atas waktunya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, izinkan saya dari Sahabat Yatim Indonesia akan sedikit mengulas tentang apa itu sedekahlagi.com, kemudian apa itu sahabatyatim.com, ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu diberkahi, ya, dalam keadaan semangat tentunya, karena yang kita harapkan adalah selain sehat adalah keberkahan, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, ya, baik para relawan, kemudian para muzaki, kemudian insan sahabat yatim yang terus mengabdikan dirinya di Lasnas Sahabat Yatim Indonesia selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat yatim dimanapun berada. Jadi perkenalkan, saya Tisna, biasa dipanggil Kang Tisna. Kebetulan saya di Sahabat Yatim sebagai manajer program pemberdayaan, jadi yang meng-create program-program pemberdayaan di Sahabat Yatim, dan program ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat masyarakat yang sedang membutuhkan, buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan hadirnya Sahabat Yatim Indonesia di Lasnas atau di lembaga zakat ini bisa membantu pemerintah kita Indonesia, kemudian juga membantu masyarakat Indonesia yang sedang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraannya. Ya, langsung saja sahabat semua. Kalau teman-teman sekarang sedang membuka atau sedang memegang HP, ya, atau smartphone-nya, nanti teman-teman bisa langsung buka Google atau Play Store, ya, Play Store. Nah, saya akan jelaskan bahwa aplikasi sedekahlagi.com ini dibuat untuk kemudahan kita semua di dalam menunaikan ibadah zakat kita ataupun sedekah dan infak, ya. Jadi di aplikasi ini baik teman-teman atau siapapun bisa mengunduhnya, ya. Jadi teman-teman tinggal buka di Play Store gitu, ya. Kemudian nanti ketik sedekah lagi. Ya, ini saya kasih contoh, ya. Jadi di Play Store ini ketik sedekah lagi, kemudian nanti akan muncul sedekah lagi Sahabat Yatim Indonesia, ya. Jadi nanti silakan teman-teman segera unduh aplikasi sedekahlagi.com, karena ini akan memudahkan teman-teman di dalam
Oh iya, di teman-teman di dalam menunaikan ibadah zakat atau sedekah ya. Baik, saya akan. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah unduh ya, maka nanti akan teman-teman akan masuk ke aplikasinya sedekahlagi.com. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian ada apa saja sih di sedekahlagi.com itu? Bentar. Ya. Jadi teman-teman, ini yang saya tampilkan adalah website sedekahlagi.com di PC ya, di komputer. Tapi bagi teman-teman nanti yang sudah download di smartphone-nya, maka teman-teman bisa lihat aplikasinya ya. Aplikasinya itu seperti ini. Nah, di sini ya, nanti ada sedekah lagi dan bisa teman-teman nanti sangat mudah sekali karena tema hari ini kan mudahnya berzakat gitu ya. Jadi sahabat yatim ingin memberikan kemudahan bagi teman-teman yang mungkin sedang sibuk, sedang kerja gitu kan, kemudian sedang bepergian, atau mungkin kalau kemarin kondisi kita di kondisi pandemi gitu kan, PPKM, nggak bisa kemana-mana, jadi kita itu jadi kaum rebahan gitu kan, maka aplikasi sedekah lagi ini sangat berguna sekali buat kita semua di dalam di dalam memudahkan kita semua untuk bersedekah. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di website ini ya, bahwa di sedekah lagi itu ada fitur-fitur yang memudahkan untuk kita ya. Dan di sedekah lagi ini juga selain teman-teman nanti bisa langsung lihat button klik, jadi teman-teman bisa infak, kemudian juga bisa sedekah, bisa zakat. Jadi teman-teman juga nanti bisa melihat campaign atau saudara-saudara kita yang sedang menggalang dana. Jadi sedekah lagi ini ya, sedekahlagi.com ini dibuat selain untuk memudahkan kita berzakat, jadi teman-teman juga bisa mendaftarkan saudaranya, mendaftarkan tetangganya, mendaftarkan lingkungannya yang memang di situ sedang butuh bantuan ya. Itu fungsi sedekahlagi.com. Kalau misalkan teman-teman tahu kitabisa.com ya, maka sedekahlagi.com itu sama halnya dengan kitabisa.com. Jadi siapapun bisa berdonasi di sini dan siapapun bisa menggalang donasi di sedekahlagi.com seperti itu. Dan kita tanpa potongan apapun, insya Allah untuk di sedekahlagi.com. Contoh seperti ini. Ini ada bantu renovasi rumah, ada campaign bantu renovasi rumah geribik milik penjual ikan Pak Mustamar. Nah, ini campaign baru masuk beberapa hari ke belakang gitu ya. Ini informasinya ada dari salah satu penggalang kita ya, dari Lampung kalau nggak salah, dan penggalang dananya yaitu atas nama Dwi di sini ya. Jadi dia mempresentasikan tentang keadaan tetangganya ya, rumahnya yang hampir roboh gitu ya. Rumahnya yang hampir roboh dan perlu dibantu ya. Ini salah satu contoh. Jadi teman-teman juga di sedekah lagi ini bisa galang dana ya. Teman-teman relawan juga, baik relawan SSC ya, bisa juga daftar ya di sedekah lagi ini sebagai penggalang dana untuk membantu menginformasikan tetangganya atau masyarakat lingkungan ya di sekitaran relawan SSC yang mungkin terkena musibah dan lain-lain, bisa menggalang dananya di sini di sedekahlagi.com. Nah, itu fungsi sedekahlagi.com ya. Jadi contoh sebelum nanti kita beranjak ke tentang zakat ya. Nah, jadi di sedekah lagi ini kita memberikan kemudahan teman-teman untuk berzakat, untuk bersedekah ya. Di sini banyak campaign-campaign yang sangat membantu, salah satunya adalah dari program-program sahabat yatim atau campaign-campaign
dari galang dana teman-teman yang lain gitu ya, baik dari lembaga atau dari individu ya, seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya. Mungkin Kak Dodi punya saudara gitu ya atau tetangga yang eh, terkena musibah gitu ya dan ingin mengkampanyekan agar banyak masyarakat yang membantu gitu ya. Karena kalau misalkan kita membantu pakai diri kita sendiri mungkin agak terbatas gitu ya. Kalau saya gitu. Tapi dengan adanya Sahabat Yatim Indonesia, dengan adanya aplikasi sedekahlagi.com ini, saya dimudahkan gitu ya. Jadi kita buat kampanye di sedekahlagi.com, kemudian kita berikan informasi yang valid gitu ya tentang kondisi saudara kita yang akan dibantu seperti itu. Oke, baik. Nah, terus kemudian tentang gampangnya zakat atau mudahnya berzakat di Sahabat Yatim itu, selain teman-teman nanti bisa berzakat di Sahabat Yatim dengan datang langsung ke asrama-asrama kami, kantor layanan kami yang sudah tersebar di 13 provinsi dan 26 asrama di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti melihat ada yang namanya asrama Sahabat Yatim, maka di situ pun teman-teman bisa berzakat ya. Yang asrama itu sudah tersebar di 26 titik ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman melihat plang nanti ada kantor layanan Sahabat Yatim, maka di situ pun teman-teman bisa nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak sempat datang ke kantor layanan atau asrama Sahabat Yatim, maka teman-teman bisa berzakat bisa di website sahabatyatim.com atau di sedekahlagi.com. Nah, contohnya misalkan teman-teman mau berzakat, tadi kan sudah ada hitung-hitungannya ya, ini contohnya. Jadi kita ada form zakatnya. Jadi misalkan teman-teman mau berzakat, maka tinggal pilih mau zakat apa, zakat penghasilan misal. Nah, di zakat penghasilan ini misalkan kalau teman-teman sudah tahu nisabnya, zakatnya sebulan itu sudah tahu ya, misalkan kita mau berzakat 250.000 lah. Ya. Kalau ini teman-teman sudah tahu nisabnya ya angkanya. Kalau belum tahu nanti teman-teman bisa buka di website sahabatyatim.com untuk melihat kalkulator zakatnya. Misalkan mau via transfer BCA gitu ya, tinggal teman-teman masukkan nama gitu di sini, Kang Tisna contohnya, kemudian masukkan nomor HP, kemudian emailnya apa gitu, kemudian pesannya seperti apa ya. Nah, di sini bisa juga titipan doa ya, misalkan banyak saudara-saudara kita para muzaki yang berzakat menitipkan doanya di sini, misalkan tolong doakan saya, doakan keluarga saya agar tetap rukun misal gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal submit aja. Tinggal submit. Nah, nanti ya setelah submit ini nah tinggal teman-teman nanti melakukan transaksi ya, melakukan transfer ke rekening yang sudah teman-teman pilih. Contohnya di sini ada rekening Sahabat Yatim ya, rekening BCA atas namanya Sahabat Yatim Indonesia, kemudian totalnya tinggal disalin ya, nanti ditransfer gitu ya. Kemudian setelah ditransfer sebenarnya nanti ada balasan otomatis ketika teman-teman nanti sudah mengisi form zakat ini, maka ada balasan otomatis dari admin sedekahlagi.com ya, mengkonfirmasi bahwa teman-teman akan melakukan pembayaran zakat di sedekahlagi.com. Nah, seperti itu. Nanti dari situ misalkan teman-teman sudah bayar zakatnya gitu ya, bisa melakukan konfirmasi di sini ya, bisa melakukan konfirmasi misalkan nomor transaksi tadi berapa, namanya siapa gitu kan, kemudian juga nomor WhatsApp-nya berapa, kemudian data nama banknya siapa gitu kan, nomor rekening bank teman-temannya atas nama siapa juga di sini. Ya, kemudian rekening tujuannya tadi misal ke BCA dan lain-lain. Kemudian jumlah pembayarannya tadi berapa nominalnya. Nah, ini secara manualnya. Tapi sebenarnya teman-teman ketika sudah transfer ya, ketika teman-teman sudah transfer zakat tadi, sebenarnya sudah ada balasan otomatis ucapan terima kasih dari admin sedekahlagi.com atau Lasna Sahabat Yatim Indonesia. Jadi nanti ketika teman-teman sudah melakukan transaksi bayar zakat di aplikasi sedekahlagi.com,
maka nanti akan ada balasan otomatis ucapan terima kasih dari admin sahabat yatim. Jadi cepat ya insya Allah seperti itu. Jadi buat saya ini sangat mudah dan sangat membantu. Cukup teman-teman sekarang, dari mulai sekarang silakan download website sedekahlagi.com di Play Store gitu ya, di HP-nya masing-masing. Kemudian di situ nanti teman-teman silakan mau berzakat tiap bulan juga silakan gitu ya. Kemudian mau bersedekah, banyak di situ campaign galang dana baik dari sahabat yatim atau dari saudara-saudara kita, dari teman-teman relawan yang menggalang dana di situ juga silakan ya. Yang campaign itu banyak yang harus kita bantu saudara-saudara kita atau program-program sahabat yatim, itu juga silakan di situ. Tinggal nanti masukkan formnya, kemudian apa niatnya, dan jangan lupa masukkan juga doa ya. Doa teman-teman ya, agar nanti biasanya doa itu kita sampaikan kepada anak-anak asuh kami gitu ya, anak-anak asuh kami ya, biar didoakan bareng-bareng sama anak-anak yatim. Jadi itu mungkin Kak Dodi dan teman-teman semua tentang aplikasi sedekahlagi.com ini tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman dan saudara kita semua baik untuk berzakat atau untuk menggalang dana seperti itu. Baik Kak Tisna, makasih banget atas pemaparannya terkait dengan aplikasi sedekahlagi.com. Jadi teman-teman semuanya sekarang sudah dipermudah ya untuk beraktivitas ketika pengen zakat, sedekah atau infak apapun itu. Jadi teman-teman semua juga bisa galang donasi di situ. Semuanya sudah siap. Baik teman-teman semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan selamat kepada para pemenang door prize yang tadi sudah bertanya kepada kepada Pak Ustadz Arifin ya. Masya Allah, Ustadz Arifin ini luar biasa ya. Sekarang menjadi direktur Baznas Indonesia ya, Masya Allah. Dan teman-teman semuanya, akhirnya perjumpaan saya sudah selesai. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan kali ini ya, di kesempatan Sabi edisi cara mudah hitung zakat tahunan bareng sama Ustadz Arifin. Dan saya undur pamit, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arifin, yang kemudian alhamdulillah juga sudah dipaparkan secara jelas, terang benderang, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mendapatkan hikmah dan juga pelajaran di kesempatan kali ini. Saya pamit dan saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Kak Dodi Hidayatullah yang sudah memandu acara webinar pada kali ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Bapak Arifin Purwakananta selaku Direktur Baznas Republik Indonesia yang telah memaparkan bagaimana cara menghitung zakat dengan mudah. Dan terima kasih banyak juga kepada Kang Tisna yang sudah memberikan kemudahan juga nih, cara hitungnya mudah, pembayarannya pun sudah mudah, cocok, lengkap, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, saya juga ucapkan selamat kepada para partisipan yang berhak mendapatkan door prize. Sudah saya share di kolom komentar. Bagi yang namanya merasa tersebutkan, boleh silahkan mengirimkan data diri dan alamat lengkapnya langsung ke Instagram @sahabatyatimofficial. Ditunggu hari ini. Ya, baik, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada semua insan sahabat yatim yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu terus dan masih bisa terus join webinar pada kali ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya akhiri webinar kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku selama webinar berlangsung. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.